Ya, pesan yang dikhotbahkan oleh Yohanes bukanlah sekedar suatu pengajaran yang telah dipersiapkan beberapa tahun sebelumnya ya, tetapi merupakan firman Allah untuk saat itu juga. Nah, Allah berencana untuk bergerak dalam suatu cara yang baru di negeri itu. Nah, Yesus siap dinyatakan sebagai Kristus. Nah, pesan Yohanes tentang pertobatan berasal dari Allah dan memang merupakan pesan yang khusus saat itu. Nah, ayat yang ketiga kalau kita membaca jelas menyatakan bahwa pertobatan bahwa pertobatan adalah cara Allah untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak dikenannya ya dari dalam hidup saya dan kita semua. Nah, teks untuk pesan Yohanes berasal dari Yesaya. Kalau kita melihat di kitab Yesaya ya, Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan 5 yang dituliskan dalam Lukas 3 ayat 4 dan 5 yang mengatakan bahwa seperti ada tertulis di dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Nah, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Nah, jadi jelas ya di dalam Lukas mengatakan bahwa luruskanlah jalan bagi Tuhan. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ya. Lalu yang berikutnya kita lihat adalah jalan raya yang baru. Nah, kalau berbicara jalan raya yang baru ini, saya ingat ya kalau di daerah saya itu suatu jalan itu sangat dinanti-nantikan begitu. Karena kita tahu di daerah pelosok akses dari perkampungan menuju kota itu susah begitu. Nah, kalau berbicara jalan raya ini, saya teringat di daerah saya begitu. Lagi dulu ketika belum ada jalan raya, ketika jalan raya sudah dibuka, walaupun itu hanya baru jalan aspal kuning ya, jalan tanah biasa, tetapi karena jalan itu baru dibuka, kita sangat senang sekali. Karena kita baru mendapatkan akses yang lebih mudah dari sebelumnya. Yang tadinya akses kita hanya jalan setapak yang bisa ditempuh dengan jarak 2 jam sampai 3 jam jalan kaki dari tempat kita menuju ke tempat lain begitu. Tetapi dengan dibukanya jalan, jarak tempuh bisa lebih dekat dan transportasi yang tadinya tidak ada dan menjadi ada dengan dibukanya jalan yang baru gitu. Tadinya kita hanya jalan kaki dengan jalan setapak, tetapi ketika sudah dibuka jalan raya yang baru, maka transportasi pun ada begitu. Karena fasilitas jalannya sudah ada, kan begitu. Nah, jarak yang ditempuh tadinya jalan kaki itu sangat jauh, dengan kendaraan bisa ditempuh dengan jarak 10 sampai 20 menit, bahkan paling lama mungkin 30 menit. Nah, senang sekali dengan dibukanya jalan yang baru. Nah, gitu. Akses menuju dari tempat A ke tempat B. Nah, senang sekali waktu itu di kampung. Nah, saya teringat dengan jalan baru ini. Nah, dalam Lukas, Yohanes melukiskan gambaran jalan raya yang sama kepada kita. Nah,
Allah ingin mempersiapkan sebuah jalan raya ya dalam hidup kita, sehingga Tuhan pencipta langit dan bumi yang akan datang dapat menemukan jalan yang bebas hambatan ke dalam keberadaan kita. Juga Ia ingin memakai kita untuk menciptakan sebuah jalan raya yang bebas dari puing-puing atau reruntuhan dalam hidup orang lain. Nah, di mana di atas jalan raya ini mereka bisa dengan cepat dipimpin ke dalam pengenalan akan Allah. Nah, saat kebangunan rohani terjadi di negeri itu. Nah, Allah ingin mengubah jalan pegunungan tadi, jalan pegunungan kita yang kasar, yang berkelok-kelok, yang tidak rata, menjadi jalan raya yang sangat bebas hambatan untuk menjelang kehadirannya, untuk menjelang harinya yang hampir tiba. Nah, karena itu kita harus mengharapkan Roh Kudus membawa peralatan yang berat ke dalam hidup kita untuk meratakan tempat-tempat yang tinggi dan kesombongan-kesombongan yang ada di dalam diri kita, dan menimbun ya, area-area yang rendah dan penuh dengan kekurangan. Nah, yang menciptakan tidak adanya ketenangan di dalam hidup kita. Ia akan meluruskan segala yang bengkok-bengkok di dalam hidup kita, seperti tidak jujur, ya, dan sebagainya, dan meratakan area-area reaksi yang kasar dan iritasi dalam hidup kita. Nah, hal ini akan diselesaikan bila kita mengizinkan Allah bekerja dalam hidup kita melalui karya pertobatan dan perubahan di dalam hidup kita, seperti yang ditulis di ayat 6 ya. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Nah, saat jalan ini dibangun dalam hidup kita, nah, mulai karya pertobatan dan perubahan. Nah, hasil akhir adalah bahwa semua orang akan melihat keselamatan yang dari Allah saja. Nah, banyak orang akan datang kepada Tuhan melalui kehadiran Allah yang dimanifestasikan di atas jalan yang terang dalam hidup kita. Nah, hal yang berikutnya adalah selamat dari murka Allah. Dalam Lukas 3 ayat 7, Yohanes memperingatkan orang banyak tentang murka yang akan datang. Nah, jika mereka tidak bertobat dan mengizinkan Allah mengubah hidup mereka, mereka tidak akan siap untuk menyelamatkan diri dari murka Allah yang akan dicurahkan ke atas generasi itu. Nah, umat Allah tidak ditentukan untuk mengalami murka Allah, tetapi kita harus mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita untuk mempersiapkan kita sehingga kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan orang fasik. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan Lukas 21 ayat 36 menuliskan bahwa 1 Tesalonika mengatakan bahwa karena Allah tidak
menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, lalu Lukas menuliskan 21 ayat 36 bahwa berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak-anak manusia. Ini maksudnya di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kita melihat bahwa peristiwa demi peristiwa terjadi ya. Contoh di negeri kita ini, kalau kita melihat contoh kemarin banjir ya, yang dahsyat di Bekasi ya. Nah, ini merupakan suatu kejadian yang memang tidak lepas dari kendali Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya bahwa kita melihat bahwa semua peristiwa tidak lepas dari kendalinya, campur tangan Tuhan ya. Kalau kita melihat kejadian di Bekasi kemarin, bahkan mungkin sampai ini airnya sepertinya belum surut ya di beberapa daerah. Nah, betapa dahsyatnya ketika Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Dan di waktu yang sama juga terjadi longsor yang dahsyat di Batu Tulis di Bogor. Nah, semua peristiwa ini terjadi di daerah Jawa Barat ya kalau kita melihat. Nah, kita sebagai orang percaya tentu kita tidak khawatir akan hal-hal seperti ini. Karena memang kita ditentukan oleh Allah. Karena Allah sudah menetapkan kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, begitu. Tadi di 1 Tesalonika mengatakan bahwa karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murkanya. Tentu kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang dalam lindungan Tuhan. Tetapi dengan suatu catatan, kita juga diberikan hikmat ya untuk tetap senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa. Nah, ini yang pertama, yang paling utama yang harus kita pegang di dalam hidup kita. Nah, sehingga dengan berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, kita akan terhindar dari murka yang akan terjadi, dari malapetaka yang akan terjadi. Nah, karya pertobatan dan perubahan menjadikan kita layak untuk diselamatkan dari hal-hal yang mengerikan yang sedang datang ke atas bumi pada hari-hari terakhir di zaman ini. Nah, kita harus mengizinkan Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Nah, tanpa melawan kehendaknya. Allah selalu bertujuan untuk masuk ke dalam akar permasalahan dalam hidup kita. Nah, seperti diungkapkan dalam kelanjutan khotbah Yohanes dalam Lukas pasal 3. Banyak sekali orang hanya berusaha dengan perkara-perkara yang ada di permukaan saja, di kulit luarnya saja. Tetapi Yohanes berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Nah, artinya bahwa tujuan Allah dalam diri setiap saya dan kita semua pada malam hari ini menuju tepat kepada sumber permasalah itu sendiri dan akan mencabut keluar dari hidup kita. Nah, semua akar-akarnya. Nah, tentu ya kita sebagai manusia terlalu sering kita hanya menebas bagian pucuk suatu masalah.
Nah, sehingga di kemudian hari kita menemukannya hal itu terjadi lagi. Ya, hal itu terjadi lagi. Nah, tentu ini merupakan suatu penghambat ya. Nah, saya kalau di atas ya, di sana ada pohon anggur. Saya dan Pak Asep eh, sering merawat pohon anggur di atas ya. Nah, kita merawat pohon itu dengan kehati-hatian begitu. Kita memangkasnya, kita memberi pupuknya, kita memangkasnya agar supaya cabang-cabang yang tidak bermanfaat itu tidak menguras nutrisi yang akan kita berikan nanti, tidak menguras vitamin yang pupuk yang akan kita berikan nanti, agar supaya pupuk tersebut lebih fokus kepada cabang yang akan menghasilkan buah begitu. Nah, cabang yang tidak berguna akan dipangkas agar supaya lebih fokus kepada cabang yang akan menghasilkan buah. Nah, kita lakukan pemangkasan, kita lakukan pemupukan agar supaya makanan anggur itu fokus kepada cabang yang nantinya akan keluar buah. Nah, sehingga akan muncul buah yang baik. Nah, akan muncul buah yang akan berkembangnya lebih baik karena nutrisinya cukup, tidak terbagi begitu. Tetapi kami tidak melihat permasalahan yang di akarnya begitu. Pupuk sudah kita berikan begitu. Cabangnya sudah kita pangkas begitu. Nah, kita berharap bahwa pohon anggur itu bertumbuh baik begitu. Pada akhirnya mati, saudara. Nah, setelah kita teliti, ternyata pokok permasalahannya bukan karena pupuknya lebih atau bukan karena kita pangkas begitu. Tapi memang setelah kita gali di akarnya begitu. Yang bermasalah, akarnya diserang hama begitu. Nah, ketemu tuh permasalahannya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita yang digambarkan oleh Yohanes. Ya. Dia lagi karena ada masalah yang tidak diobati begitu. Nah, makanya hal itu bisa terjadi. Nah, ketika kita telah mengizinkan karya pertobatan dalam perubahan ya sepenuhnya dalam hidup kita, maka ada buah yang akan jelas. Nah, ada buah yang akan muncul jelas dan nyata yang keluar dari dalam hidup kita. Nah, lalu hal yang berikutnya adalah berbagai pembelaan diri terhadap masalah-masalah. Nah, berbagai pembelaan diri terhadap masalah-masalah. Yohanes memperingatkan orang banyak agar tidak mengatakan Abraham adalah bapa kami. Nah, mereka sedang bergantung pada warisan nasionalistik untuk menutupi area-area yang kurang di dalam hidup mereka. Nah, hal ini hanya merupakan upaya mereka untuk membela diri, mengelak menghadapi akar perkara-perkara yang berusaha Roh Kudus ubah. Nah, pembelaan diri tidak akan pernah menyelesaikan area-area bermasalah di dalam hidup kita. Tetapi Allah ingin melepaskan kita dari pemakaian alasan-alasan untuk mengelak. Nah, sayangnya pembelaan diri itu sangat umum bagi manusia. Nah, tetapi
hal ini tidak pernah mendatangkan kelepasan, ya, karena bukan pertobatan yang sejati. Ya. Nah, maka dari itu mari kita lihat beberapa pembelaan diri yang dibuat oleh orang-orang di dalam Alkitab, ya. Kita lihat yang pertama adalah di Kejadian 3 ayat 12, ya. Kalau kita baca di sana Kejadian 3 ayat 12, di sana Adam yang sedang menyalahkan Hawa, ya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, ialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Nah, ini kata Adam nih. Nah, ketika Allah mendekati Adam dan bertanya, mengapa ia ikut memakan buah terlarang tersebut, begitu. Tapi Adam menunjuk bahwa istrinya dan berkata bahwa perempuan yang diberikan Allah kepada dia adalah orang yang bersalah. Nah, intinya Adam sedang mengatakan bahwa Allah lah yang salah karena dialah yang telah memberikan Hawa kepadanya. Nah, betapa sering ketika Roh Kudus sedang membidik tepat pada area-area yang bermasalah dalam hidup kita, kita mencoba untuk mengalihkan perhatian dari diri kita dan menyalahkan orang lain. Nah, ini natur asli manusia, ya. Karena memang akibat dari gambar yang sudah rusak itu tadi. Nah, lalu kita lihat yang berikutnya adalah Harun, kakaknya Musa, ya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-32, ya, kalau kita membaca di sana, ya, Musa telah naik ke Gunung Sinai selama 40 hari untuk bertemu Tuhan dan menerima hukum Taurat pada waktu itu. Nah, ketika kembali, ia melihat rakyatnya telah merosot kerohaniannya dan menyembah berhala. Nah, Musa menuntut penjelasan kepada Harun. Nah, karena ia telah dijadikan petugas yang diberi wewenangan atas mereka pada waktu itu. Nah, Harun menjawab bahwa rakyat yang telah mengarahkan hatinya kepada kejahatan dan bahwa rakyat meminta dewa-dewa lain kepada Harun untuk memimpin mereka kembali ke tanah Mesir. Nah, lalu di ayat 24 mengatakan bahwa lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Nah, mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api. Dan keluarlah anak lembu ini. Nah, Harun bukannya malah bertanggung jawab atas ketidakrelaannya untuk melawan pemberontakan rakyat, ya, bangsa Israel pada waktu itu. Harun malah menuding mereka yang salah. Nah, sebelumnya juga kita melihat kehidupan Raja Saul, ya, yang pernah kita bahas di kelas pemuridan beberapa waktu lalu, ya. Saya masih ingat pada waktu itu Pak Gembala yang menyampaikan tentang Saul, ya. Saul yang jelas-jelas telah melepaskan dirinya sendiri dari segala tanggung jawab, ya, atas masalah-masalah dalam kehidupannya. Nah, ketika Nabi Samuel menegur Saul karena telah lancang, ya, melakukan apa yang seharusnya hanya dikerjakan oleh imam, ya. Tetapi Saul memberikan alasan yang sangat-sangat
lemah. Saul menjawab, karena aku melihat rakyat itu berdasarkan eh, karena aku melihat rakyat itu eh, berserakan karena aku melihat rakyat berserak-serak meninggalkan aku, dan aku dan engkau tidak datang tepat pada waktu yang telah ditentukan. Nah, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Nah, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. 1 Samuel 13 ayat 11 sampai dengan 12 ya. Nah, benar-benar ini tidak ada bukti pertobatan sejati dalam hati Saul. Nah, ia hanya sekedar meminta maaf kepada Samuel ya, yang berkali-kali atas hal-hal dalam hidupnya yang sedang berusaha dikoreksi oleh Allah. Nah, kita tahu bahwa akhirnya akibatnya Allah sendiri pun menolak Saul sebagai raja Israel. Nah, lalu yang berikutnya adalah mengalihkan kesalahan. Nah, mengalihkan kesalahan. Orang masa kini cenderung melakukan hal-hal yang sama dalam usaha membebaskan diri dari rasa bersalah. Banyak orang berusaha mencari bantuan dari para psikolog dan psikiater. Nah, para profesional sekuler yang bermaksud baik ini seringkali merugikan orang dengan menasihati pasien-pasiennya untuk apa? Untuk meletakkan kesalahan pada orang lain yang telah mempengaruhi hidup mereka dan bukan mengambil tanggung jawab pribadi atas tindakan-tindakan mereka sendiri. Nah, jarang mereka didorong untuk berdoa meminta kasih karunia bagi keadaan-keadaan mereka, atau diberitahu bahwa Allah dapat memakai berbagai ketidakadilan untuk mendatangkan peningkatan dalam hidup mereka. Nah, ketika Roh Kudus sedang berbicara kepada kita, berbicara kepada kita ya. Nah, atau diberitahu bahwa Allah dapat memakai berbagai ketidakadilan untuk mendatangkan peningkatan di dalam hidup mereka. Nah, ketika Roh Kudus sedang berbicara kepada kita tentang beberapa area konflik dalam hidup kita yang barangkali telah terjadi dengan orang lain. Nah, kita perlu menanggapi. Nah, kita harus mengizinkan Dia membawa kita kepada pertobatan itu. Karena hanya Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sanggup menolong kita kepada pertobatan itu. Nah, suatu perubahan pola pikir dan bukan melontarkan dalih-dalih untuk membela diri kita dan perilaku kita. Nah, tentu penyelesaian dari Allah
yang mendatangkan jawaban-jawaban yang bersifatnya kekal. Yang bersifatnya kekal, ya. Tentu bukan menutupi masalah. Nah, pada saat-saat yang lain, orang berusaha untuk memaafkan diri mereka dari perkara-perkara yang ditujukan oleh Allah dengan membandingkan diri mereka dengan orang lain. Ya. 2 Korintus 10 ayat 12 mengatakan, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Nah, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Nah, alangkah bodohnya mereka. Nah, kita bisa menganggap diri kita setingkat lebih tinggi dari orang lain. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa kita berkenan kepada Allah. Nah, Allah mengukur kita berdasarkan standar hidup Yesus Kristus itu sendiri. Yesus yang menjadi contoh teladan figur dari hidup kita. Nah, Yesus yang menjadi tujuan utama di dalam hidup kita. Nah, semua ukuran, ya, batu-batu di dalam bait suci ialah diambil dari sang batu penjuru itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, sang batu penjuru yang agung. Lalu yang berikutnya adalah kekeras kepalaan. Nah, keras kepala. Nah, tanggapan lainnya yang patut disayangkan adalah bahwa manusia tetap memakai jalan-jalan sendiri dalam kekeras kepalaan mereka. Tetapi Alkitab mengingatkan bahwa jalan orang bodoh harus dalam anggapannya sendiri. Ya. Amsal 12 ayat 15. Amsal 12 ayat 15. Allah tidak tertarik dengan alasan apapun yang memungkinkan kita buat untuk diri kita. Ia bertujuan untuk menghancurkan semua kecintaan kepada diri sendiri dan tidak menyisakan sedikit kepura-puraan pun. Nah, dan untuk mendatangkan perubahan menyeluruh dalam hidup kita melalui karya pertobatan dan perubahan di dalam hidup kita. Nah, hal yang berikutnya adalah perubahan-perubahan praktis dalam hidup sehari-hari. Orang banyak mulai menanggapi khotbah Yohanes dalam Lukas 3 ayat 10-14. Ketika Allah berbicara kepada mereka tentang area-area yang sangat lazim dalam hidup mereka. Ia menunjuk kepada sifat egois mereka dan keinginan untuk menimbun harta benda jasmaniah bagi diri sendiri. Ia mendorong mereka untuk hidup jujur dan tidak menyalahkan orang lain dengan tidak benar. Ia menasihati mereka untuk menjauhkan diri dari kekerasan dalam hidup mereka. Nah, selain itu, mereka harus mencukupkan diri dalam situasi kerja mereka dan berbahagia dengan gaji yang mereka terima. Nah, seperti aksi mogok protes, barisan penghadang dan kekerasan
itu bukanlah suatu cara uh, yang dari Allah, tetapi cara dunia. Ya. Yohanes juga berkhotbah tentang perlunya keluarga-keluarga masuk ke dalam tatanan yang telah ditentukan Allah bagi mereka. Ya, Lukas 1 ayat 17. Nah, semua ini merupakan kebenaran-kebenaran mendasar yang ingin dikatakan Allah di dalam hidup kita untuk mempersiapkan sebuah jalan raya untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, tentu pesan khotbah pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes kepada orang banyak pada zaman ini perlu direnungkan untuk kita semua. Nah, bukankah kita juga sekarang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kebangunan rohani dalam kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Nah, karena itu kita perlu membenamkan pesan pertobatan ini ke dalam roh kita sehingga kita bisa dipersiapkan dan siap sedia untuk menyambut kedatangannya. Ya. Biarlah pembahasan malam hari ini menjadi suatu dasar, suatu pedoman untuk kita diingatkan kembali bahwa mempersiapkan jalan bagi Dia untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali adalah hal yang utama di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pada malam hari ini kita akan diskusi ya, yang akan dipimpin oleh host kita, Pak Evangelis Andi Paulus ya, yang akan memimpin kita diskusi. Ya, silakan hambanya. Apakah ada pertanyaan dari materi yang mau dibahas malam hari ini? Untuk pertanyaannya ya, mungkin bisa dari pengalaman pribadi ya hambanya ya. Nanti kita akan menyampaikan dari pengalaman pribadi seperti yang pernah disampaikan oleh Bu Elizabeth, tentu yang berkaitan dengan materi ini ya, gitu. Ya, terima kasih sebelumnya untuk kampanye. Jadi tema malam hari ini adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan ayat itu diambil dari peristiwa mengenai Yohanes ya. Dan di dalam Yesaya 40 ayat 3 juga dituliskan persiapkanlah jalan Tuhan. Nah, saya ke Pak Hardi dulu deh. Saya akan coba susun pertanyaannya. Saya mau ke Pak Hardi dulu, mungkin bisa memberikan pandangan yang berkorelasi dengan kehidupan sehari-hari, Pak, mengenai mempersiapkan jalan bagi Tuhan, apa yang harus dilakukan, dan seperti apa hidup orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Silakan, Pak. Halo, Pak Andi. Terima kasih Aha untuk kedepannya. Sebenarnya hari ini ya suara saya juga lagi agak bimbang ya. Sebenarnya, tapi sebelumnya istri saya yang mewakili memberi saya kesaksian. Tapi sebelumnya ya ada sedikit tambahan saya. Yohanes Pembaptis membuka jalan untuk kedatangan Yesus Kristus. Dan sekarang kita sudah ketahui Yesus sudah datang ke muka bumi, hidup di dunia ini, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Mungkin Pak mic-nya agak dekat, Pak. Soalnya agak jauh kedengaran. Agak dekat dikit. Halo, suaranya kedengaran? Iya, agak kecil, Pak. Udah, silakan. Nah, jalan itu sudah ada di muka bumi. Nah, sekarang siapa yang menjadi jalan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan
Yesus Kristus ada sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, untuk mengetahui bahwa Yesus itu jalan, kebenaran dan hidup, tentu dari kita-kita yang sudah orang-orang percaya ini. Dan untuk bisa menjadi saksi Kristus, menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, tidak perlu kita membacakan firman dan sebagainya atau langsung kita ngajak ke gereja, tapi dalam percakapan sehari-hari, dalam pertemuan yang tidak disengaja gitu ya, kita sering berhadapan dengan masyarakat. Yang perlu kita jaga adalah kita harus meminum jamu jati diri. Jadi saudara ada yang pernah dengar ya, jamu jati diri. Nah, kehidupan kita yang minum jamu jati diri inilah bisa menjadi memberi jalan kepada mereka yang belum kenal siapa itu Tuhan Yesus. Jamu jati diri itu adalah singkatan. Jamu adalah jaga mulut, jati adalah jaga hati, dan diri adalah kita harus ada penguasaan diri. Jadi dalam pertemuan dengan siapa saja, baik terhadap orang percaya, sesama orang percaya, baik terlebih lagi kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi dengan kita menjaga mulut kita, tidak mengeluarkan kata-kata yang negatif, kata-kata kasar, kata-kata kotor, tapi kata-kata yang manis, yang baik, yang membangun, itu sudah menjadi berkat, menjadi contoh yang baik. Juga menjaga hati. Hati kita penuh kasih, ada perhatian, ada empati. Nah ini juga kan menjadi berkat dan juga ada penguasaan diri. Janganlah kita mengeluarkan kata-kata atau perbuatan yang kotor, yang negatif, yang tidak baik di pandang orang. Jadi biarlah dalam seharian kita terus menjadi jalan kepada orang yang tidak percaya untuk pada Yesus Kristus. Nah ini sedikit dari tambahan saya. Selanjutnya istri saya memberi sedikit kesaksian Pak Andi. Bisa Pak Andi ya? Istri saya Herliana akan memberi kesaksian. Ya, kalau kesaksian nanti aja kalau masih ada. Ada sedikit. Jadi memang ya, Adi boleh ada kesempatan istri saya kasih kesaksian gitu. Silakan nggak Pak Andi? Halo? Iya Pak, lebih ke ini Pak, lanjut Pak. Soalnya di sini lagi taraweh. Silakan Pak. Oh, ya istri saya yang boleh kasih kesaksian Pak. Tambahannya. nanti aja Udah, nggak bisa. Sekarang aja langsung. Ya Pak Adi ya. enggak. Iya iya Pak. Silakan. Oh, iya kesaksian ya nggak apa-apa. Ya, kami juga Terima terima kasih Pak Ardi. Masih ada yang mau ditambahkan? Ya ini dari istri saya Pak. Ada kesaksian. Dari istri saya ada kesaksian. Oh iya iya. siapa? Pak, saya ke Pak Yusuf dulu Pak. Ya, saya mau ke Pak Yusak, mungkin bisa memberikan tanggapan Pak mengenai materi pembelajaran hari ini. Apa yang Pak Yusak lakukan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa hal yang paling mungkin sederhana yang bisa kita juga lakukan? Ya, shalom Pak Andi. Ya, shalom juga Pak atas renungannya hari ini. Menurut saya ya seperti ini ya, Yohanes Pembaptis, dia datang kan emang tujuannya untuk mempersiapkan umat Tuhan ya, untuk kedatangan Tuhan gitu. Nah, dan menurut saya yang dipersiapkan bukannya hal-hal, bukannya jalan ini ya, maksudnya jalan mental, hal-hal yang bersifat rohani gitu, bukannya bersifat fisik gitu. Dan itu juga yang menjadi kerinduan Tuhan juga bagi kita semua untuk juga terutama untuk diri kita sendiri ya gitu. Yohanes Pembaptis pun saya rasa juga dia udah mempersiapkan diri
diri untuk menjaga kerohaniannya supaya menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang yang akan dipersiapkan gitu untuk kedatangan Tuhan gitu. Dan bukan bukan hal yang menurut saya ini waktu yang bukan untuk main-main lagi gitu. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat gitu, dan artinya kita harus serius, kita harus mempersiapkan sebaik-baiknya gitu. Dan ini juga bagi saya ya, saya juga mau belajar gitu untuk mempersiapkan diri kita gitu, diri saya sendiri gitu, supaya saya ini apa yang masih kurang ya, sifat-sifat atau karakter saya yang masih kurang, yang belum menjadi serupa, yang belum mirip dengan gambaran karakter dari anaknya, semakin hari semakin lebih serupa gitu. Dan ketika kita sudah melalui diri kita sudah mempersiapkan dengan baik-baik, Tuhan juga ingin juga kita mengajak ya, karena Tuhan juga ingin setiap kita ini menjadi saksinya gitu, mengajak, mempersiapkan orang lain juga untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan, agar setiap orang yang percaya, yang mengenal Tuhan, dapat layak gitu bertemu dengan Tuhan. Karena ya Tuhan juga kan di dalam kitab Wahyu, kita ini adalah mempelai ya, dikatakan mempelai pria, mempelai wanita, daripada Kristus kan mempelai pria. Dan kalau kita mempelai ya memang harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan mempelai pria, agar kita layak, agar kita menjadi dewasa rohani. Itu saja sih menurut saya, Pak Andi, yang saya bisa berikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Wow, luar biasa ya. Tadi saya menangkap ada pesan yang Bapak Yusak sampaikan, bahwa peristiwa Yohanes adalah menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ya. Jadi untuk masa kekinian adalah bagaimana kita juga mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saya ke Pak Peter nih, mungkin Pak Peter bisa memberikan kisi-kisi ataupun mungkin hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan dalam mempersiapkan diri, mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan korelasi dengan pertobatan. Tadi Ahas menyambung juga tentang pertobatan. Silakan Pak Peter. Ya, salam Pak Andi, salam Pak Ahas. Ya, jadi malam hari ini melalui firman Tuhan yang disampaikan mengingatkan saya juga ya bahwa kita hidup ini, ya sudah banyak hamba Tuhan katakan kita hidup nih sudah di ujung zaman gitu ya, udah masuk akhir zaman. Jadi seperti Pak Yusak tadi katakan, kita juga tidak main-main. Nah, saya mengibaratkan ketika kita melakukan perjalanan ya ke suatu tempat atau ke suatu kota begitu, ya tentunya juga kita harus persiapkan diri begitu ya, persiapkan diri terutama bahan bakar. Jadi saya dapat satu pengertian bahwa kita punya Bapa di surga, Tuhan Yesus di surga, dan Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali ya untuk kedua kalinya. Nah, sekarang Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus meninggalkan Roh Kudus kepada kita. Nah, jadi saya ibaratkan ya bahan bakar itu adalah Roh Kudus. Nah, bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Roh Kudus itu ya sudah diberikan kepada kita. Mau gak kita menerima Roh Kudus itu ada di dalam hati kita? Aplikasinya dalam hidup ini, ya kalau kita katakan Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita, tentunya juga kita mau respon kebaikan Tuhan itu. Kalau bagi saya ya, saya mau boleh kata every time ya, setiap saat itu ada suatu persekutuan yang erat dengan Tuhan. Jadi bagi saya coba membangun manusia roh saya yang sederhananya adalah dengan berdoa. Semua orang pasti bisa berdoa. Sebab dikatakan beberapa hamba Tuhan juga, Tuhan bisa dijumpai sejauh doa yang kita naikkan. Jadi sederhananya, mau gak kita melakukan ya
jam-jam doa pribadi kita kepada Tuhan, ya, entah itu di pagi hari, siang hari, malam hari, begitu. Jadi kita harus, kalau saya dalam doa Pak ya, ketika pagi hari ya, terasa memang sulit bangun Pak, terasa sulit bangun, tapi saya bersyukur kepada Tuhan ketika ada uh, doa di hari Kamis pagi, ya saya bersama dengan sahabat baik saya, Pastor Yuardin. Jadi saya katakan gitu ya, pokoknya kalau setiap Kamis pagi saya berjuang. Berjuang arti kata apa? Saya lawan kedagingan saya tidak ada kata unsur memaksa ya, memaksa diri saya ini harus bangun, tidak. Tapi saya katakan saya pecut badan saya ini supaya bisa bangun, tentunya juga dibantu dengan alarm handphone begitu ya. Jadi saya bangun dan bersyukur kepada Tuhan sepanjang doa pagi, setiap hari Kamis pagi, Sabtu pertama dan Sabtu ketiga, ini semua karena kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan, saya tidak terlambat ya. Jadi saya juga bersama-sama dengan Pak Yuardin ya. Jadi kita usahakan gitu ya Pak, supaya kita datang ya sepagi mungkin begitu ya. Sepagi mungkin kalau dimulai jam 6, bagi saya toleransi 5 menit. Jam 6 lewat 5 menit, saya sudah sampai di sana. Saya tidak akan terima handphone dari siapapun juga. Karena saya berpikir begini Pak, di dalam ruang doa itu sudah ada hadirat Tuhan. Jadi kita menghormati hadirat Tuhan. Jadi arti kata, ketika kita mempersiapkan ya untuk kedatangan Tuhan Yesus, seperti tadi Pak Yusuf juga katakan, kita tidak bisa main-main lagi. Kita harus seperti gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan diri supaya ada minyaknya gitu ya. Pelita ini harus selalu menyala gitu. Jadi jangan sampai Matius 7 ayat 21 itu berlaku juga pada setiap hamba Tuhan. Jadi sederhananya Pak, ya setiap pagi ketika saya berkendara juga begitu ya, Roh Kudus ingatkan saya, banyak-banyaklah engkau memuji, menyembah Tuhan. Karena ketika kita memuji, menyembah Tuhan, Tuhan memberikan ekstra kekuatan kepada kita. Karena itu sudah janji Tuhan, aku akan memberikan kekuatan kepadamu ketika engkau datang kepadaku. Jadi arti kata, ya mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus, kita harus ya mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Karena ya sahabat kita ya, saya katakan sahabat kita ya, karena Tuhan Yesus itu sahabat kita ini mau datang begitu ya. Jadi sahabat kita mau datang ya, tentunya juga kita kan ada satu kata gembira gitu ya. Gembira ya, tentunya kita harus mempersiapkan diri, mempunyai satu persekutuan yang erat dengan Tuhan. Jadi kalau boleh saya katakan ya, kualitas orang, saya nggak sebut kualitas orang Kristen ya, sebab KTP saja sudah sebut Kristen ya. Kualitas orang pengikut Kristus itu bisa terlihat ketika dia ya mempunyai satu hubungan yang erat dengan ya Tuhan ya, begitu. Jadi aplikasi pada malam hari ini, ketika kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, ya bangunlah manusia roh kita untuk senantiasa kita boleh dekat, erat dan melekat di dalam hadirat Tuhan. Begitu saja Pak Andi, terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa Pak Peter, terima kasih. Tadi saya menangkap hal yang paling basic yang Pak Peter sampaikan tadi mengenai komitmen ya dalam membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Terima kasih Pak Peter untuk kesaksian dan value yang Pak sampaikan tadi. Kita juga boleh ikutin ya dalam doa dan dalam hal apapun. Terima kasih. Saya ke Ibu Yen. Pertanyaannya berbeda ya, Bu Yen. Saya mau mencoba bertanya begini, bagaimana Ibu Yen mungkin memberikan value kepada anak-anak Ibu mengenai mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam prinsip, baik dalam pekerjaan, dalam mungkin bergaul anak-anak, maupun dalam perkuliahan yang mungkin anak-anak Ibu Yen. Silakan Ibu Yen. Iya, shalom Pak Andi. Terima kasih. Jadi tuh kalau kalau buat saya ya value-nya pokoknya intinya sih sekarang, intinya kan kita kayak di akhir zaman gini ya, waktu cepet banget berganti, terus juga keadaan juga banyak yang sulit sekarang. Ya saya cuma mempersiapkan mereka, maksudnya tuh untuk terus melayani Tuhan meskipun mereka sibuk ya, sesibuk apapun. Terus juga tentunya baca Alkitab,
di rumah, kayak Vincent sebelum pergi kerja dia baca Alkitab dulu kayak gitu. Ya pokoknya saya ingetin terus kalau misalnya udah baca Alkitab belum kok atau apa. Nah terus selalu apa ya? Selalu menguatkan mereka gitu, menghibur mereka. Kan kayak Vincent kan harus mencari kayak harus mencari nasabah gitu kan ya. Jadi tuh saya ya udah kok pokoknya semangat aja ya, Tuhan memberkati, selalu memberikan dorongan buat dia. Terus kayak untuk Florin juga saya maksudnya awal memang dia nggak mau ya apa guru dia kalau tipe Florin tuh nggak usah disuruh ya. Tapi dengan itunya sendiri ya, dengan apa niatnya sendiri ya. Terus saya juga memang nggak bukan orang yang mau mendorong mendorong anak-anak, ayo harus jadi guru sekolah minggu atau apa gitu. Karena kan segala sesuatu buat Tuhan tuh harus dilakukan dengan hati. Jadi tuh saya maunya tuh mereka sendiri. Tapi lama-lama ya puji Tuhan kayak Florin juga sekarang ada bantu untuk sekolah minggu. Itu saya bersyukur apa dengan dia suka dengan anak-anak gitu kan ya Pak ya. Terus ya paling saya pokoknya intinya kita selalu apa? Saya selalu bilang Tuhan selalu ada meskipun kita sesusah apapun Tuhan selalu ada gitu. Kayak saya jujur waktu itu sempat saya berpikir ya Pak ya kalau saya mau melayani Tuhan, saya mau jadi pendoa dulu gitu ya. Dulu dulu saya berangan saya mau jadi pendoa. Tapi tunggu saya nyantai, saya tenang gitu ya Pak ya. Tapi Tuhan berkata lain gitu. Nah, saya mau bilang kalau Tuhan kalau saya mau membuka jalan buat Tuhan gitu ya. Yang ada dalam keadaan susah, tapi yang ada tapi entah kenapa ya Tuhan juga berikan hati ke saya tuh seperti yang kalau Pak Gunadi khotbah, kalau orang kalau anak Tuhan tuh yang dikasih damai itu seperti orang bisa ngatain kita tuh kayak orang gila, kayak orang apa ya, kayak orang bodoh gitu. Ada masalah tapi nggak ada seperti nggak ada masalah gitu, damai. Orang damai itu seperti gitu kan. Sampai teman saya juga bilang gitu. Nah, terus jadi tuh saya tuh tapi di dalam masalah saya ini saya merasakan maksudnya jadi justru saya melihat tangan-tangan Tuhan lagi gitu loh dalam masalah saya. Tangan Tuhan yang nggak pernah ninggalin saya gitu loh. Jadi seperti kayak sekarang ini kan saya bisa ikut pelayanan itu memang kerinduan saya tuh buat maksudnya biar orang-orang kenal Tuhan lagi gitu kan ya lewat lewat pelayanan saya. Saya pernah sempat berpikir saya bilang Tuhan kirimin dong orang buat apa buat saya bawa ke gereja gitu kan. Tapi saya juga bingung siapa, saya juga nggak tahu kan. Nah, dengan pelayanan-pelayanan kayak gini, saya melihat kayak almarhum Bapak Sandi ya, saya bersyukur dia di akhirnya juga kenal Tuhan seperti itu kan. Lalu ini juga untuk kakaknya juga sampai dia minta handphone saya untuk apa? Untuk nanti katanya mau ke gereja untuk mau dilayani. Itu saya melihat itu justru apa maksudnya? Saya merasa saya ya udah dalam meskipun saya susah tapi saya mau buka jalan Tuhan gitu buat saya di mana saya bisa melayani untuk kemuliaan Tuhan gitu Pak. Ya apa? Jadi tuh kita kalau saat susah jangan ngelihat susahnya kita, tapi padahal tuh di balik kesusahan itu sebenarnya tuh ada tangan Tuhan yang Tuhan mau tunjukin buat kita gitu. Ya kan? Eh, dan saya benar-benar bukan bukan seribu kadang saya berpikir gini bukan ribuan malaikat aja yang bersorak-sorai di surga ya tapi hati saya pun sangat bersorak-sorai gitu ketika ngelihat orang apa benar apa saya benar-benar bersuka cita banget dengar Pak Sandi yang katanya apa nanyain kita lagi untuk pelayanan kapan lagi katanya untuk terus lalu kalau udah sembuh katanya mau ke gereja semua itu kan udah semua rencana Tuhan semua ya kan jadinya makanya tuh kita apapun yang terjadi pada kita biarkan aja berjalan aja terus sama Tuhan nanti di balik itu ada tangan Tuhan yang luar biasa buat kita ya biar Tuhan yang maksudnya Tuhan mau kerjakan lebih luar biasa lagi gitu dan apa maksudnya kita biarin aja maksudnya merelakan hati kita juga gitu untuk Tuhan gitu
Dengan gitu kan kita seperti membuka jalan buat tangannya Tuhan ya, buat kuasanya Tuhan yang dikerjakan dalam hidup kita. Ya itu aja sih Pak. Terima kasih. Luar biasa Ibu Yen tadi saya setuju dengan apa yang Ibu sampaikan mengenai hati yang melayani, dan pasti ada teladan yang Ibu telah tunjukkan kepada anak-anak sehingga itu berpengaruh positif pada mereka. Saya ke hambanya dulu, sebentar ke Pak Hadiran, mungkin bisa menambahkan dari perspektif yang berbeda sebelum saya ke Pak Yuwardin. Silakan hambanya Pak Hadiran mungkin bisa memberikan pandangan. Shalom. Mungkin lagi kuliah. Saya ke Pak Yuwardin dulu deh, Pak. Mungkin Hadiran lagi kuliah. Silakan. Ya, puji Tuhan, Shalom, Pak Ahas, Pak Andi, dan teman-teman. Menarik ya pembahasan kita malam hari ini ya, persiapkan jalan bagi Tuhan ya. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan ini memang ada dari dalam dan dari luar juga. Jadi persiapan kita di dalam, jadi artinya mengenai karakter kita ya. Dan persiapan kita untuk eksternalnya berarti jiwa-jiwa, tidak ada yang lain, jiwa-jiwa amanat agung. Nah, dua-duanya ini mesti harus kita kerjakan supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Nah, jadi di dalam kita benahi karakter kita, di luar juga kita akan terus jangkau jiwa-jiwa. Karena ini harus ada kolaborasi antara keduanya. Karena kalau misalkan hanya fokus kita ke dalam kita aja, misalkan menikmati berkat Tuhan misalnya gitu ya, firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Ini namanya kan hanya sebelah gitu ya. Nah, jadi tidak ada kasih itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan kan gitu ya. Harus ada proses saling gitu loh. Nah, kita lihat di sini bagaimana garis besarnya Yohanes mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus dan mengutip juga apa yang disampaikan oleh Yesaya gitu. Nah, ini menarik kita dalamin. Kenapa? Karena ini sebenarnya kekuatan gereja gitu. Ada di dalam fondasi gereja, ada dalam ayat ini. Karena Yesaya 40 itu ayat 3 tadi ya, kita lihat tadi 40 ayat 3 sampai 5 berbicara tentang bagaimana peran Yohanes Pembaptis dalam mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus yang nanti diungkapkan itu dalam Lukas pasal 3, 4 dan seterusnya tadi kan. Nah, seperti misalkan ada tertulis dalam kitab Nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Persiapkan jalan, luruskan jalan baginya. Lalu kemudian yang ketiga, setiap lembah akan ditimbun. Setiap gunung dan bukit akan diratakan. Yang berliku-liku akan diluruskan. Yang berbelok-belok akan menjadi jalan yang rata. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Nah, ini menarik ini. Ini sebenarnya makna yang dalam. Jadi Yohanes Pembaptis, kita lihat sini, dia berkata suara di padang gurun itu menyerukan pertobatan. Pertobatan ini adalah sebagai tanda persiapan bagi kedatangan Yesus. Ya, baik kedatangannya yang pertama perlu pertobatan, apalagi nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu pertobatan yang luar biasa gitu. Ini nggak main-main gitu loh. Kenapa? Apa jadinya kita kalau kita tidak hidup dalam pertobatan ya? Jadi tidak cukup saja dengan kita berdoa, tidak cukup saja dengan kita baca firman Tuhan. Jadi kesadaran kita bahwa kedatangan Tuhan itu semakin dekat gitu ya. Apa yang harus kita lakukan selama kita masih diberi umur ada di atas muka bumi ini. Nah, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, ini menggambarkan pentingnya hati yang siap. Jadi hati kita siap gitu menerima. Nah, menerima sang juru selamat itu, menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali itu ya. Kita harus menyiapkan diri kita dan kita juga harus mengerjakan. Makanya itu ada ayat mengatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi tidak hanya kita menerima Tuhan, tetapi kita juga sebaliknya mengerjakan gitu loh. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Nah, bagian yang kedua ini yang menarik adalah dari kedatangan Tuhan. Itu merupakan apa ya? Simbol perubahan rohani. Jadi apa ya? Ya, simbol perubahan rohani. Jadi karena dikatakan setiap lembah akan ditimbun. Ini mengacu pada mereka yang rendah dan hina akan ditinggikan. Jadi yang kurang-kurang, apa yang kurang-kurang dalam kita, misalnya karakter kita gitu, karakter kita yang kurang, yang bobrok, yang jelek gitu ya. Nah, ini harus diperbaiki gitu. Makanya dikatakan ini, setiap lembah akan ditimbun dan ini yang kurang-kurang kita itu jadi yang bagian yang negatif, apa yang negatif bagi kita kita harus buang dan kita gantikan dengan hal yang baik dari Tuhan gitu ya. Lalu dikatakan apa? Setiap gunung dan bukit akan diratakan. Nah, ini mengacu pada kesombongan kita gitu loh.
kesombongan kita gitu pribadi, tanduk-tanduk kita gitu ya. Bagaimana kita kembali lagi merendahkan diri kepada Tuhan. Jangan-jangan kita sombong rohani gitu loh, merasa diri kita hebat dan sebagainya. Kan ada itu ya. Kalau kita dipakai Tuhan, misalkan diurapi Tuhan, kita doakan orang misalkan disembuhkan Tuhan, dan kita kan diberikan pujian ya. Kita kan jadi bangga, jadi senang, bukan berarti tidak baik gitu loh. Tapi kalau nanti itu menjadi peluang membawa kita sombong gitu ya, perlu kita datang lagi kepada Tuhan supaya Tuhan koreksi kita. Karena kalau kita tidak menyadari itu, ketika Tuhan proses kita tidak bisa terima loh. Benar, serius. Kenapa? Saya ngalamin itu. Ngalamin itu tahun 2000 berapa ya? 2006, 2007. Suatu hari saya pelayanan itu tidak ada pengurapan. Karena dulu lagi heboh zaman-zamannya itu kalau kita doakan itu manifestasi Roh Kudus dan sebagainya. Semua mata tertuju kepada saya gitu loh. Lalu apanya down saya gitu. Saya pikir aduh gimana gitu. Nah, terus saat itu saya doa lagi sama Tuhan. Ini masih di mimbar loh. Masih saya doa lagi sama Tuhan, Tuhan urapi saya. Dan saya mengerti gitu bahwa itu adalah tipuan iblis gitu loh. Nah, kadang-kadang Tuhan buat itu kepada kita supaya kita tidak lagi di dalam tracknya Tuhan gitu ya, tidak lagi di dalam jalannya Tuhan, tapi sebenarnya kita sombong gitu ya. Lalu kemudian yang berliku-liku akan diluruskan. Ini ya, ini bicara dosa dan ketidakbenaran. Ini mesti harus kita telusuri kan ini mengerikan gitu loh. Yang berliku-liku akan diluruskan. Dosa dan ketidakbenaran akan diperbaiki oleh Tuhan. Jadi kita izinkan Tuhan gitu. Kita memperbaiki kesalahan kita gitu ya. Makanya dikatakan firman Tuhan itu salah satunya juga memperbaiki kesalahan, menyatakan kesalahan. Itu. Jadi dosa ini mesti harus dibuang menjadi sesuatu yang jijik gitu ya. Yang jijik. Nah, dosa ini kan banyak hal gitu ya. Banyak hal kita lah yang tahu dosa kita, bisa mungkin jatuh, mungkin kelemahan kita misalkan dalam kesombongan, kelemahan kita misalkan dalam pengangkuhan, iri hati, itu kan karakter ya yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita. Nah, jadi kenapa? Karena ini akan orang melihat gitu loh. Semua orang akan melihat keselamatan daripada Tuhan melalui hati yang terbuka tadi. Makanya bilang tadi ini double pekerjaan kita. Di sisi lain kita bersihkan hati kita, ya tanggalkan semua beban kita. Di sisi lain juga kita harus fokus kepada jiwa-jiwa. Jadi fokus kita kedua hal ini, perbaiki karaktermu dan jangkau jiwa-jiwa. Nah, tadi Bu Yayan tadi kesaksiannya luar biasa. Itu kami juga ngalami di tim ya. Beberapa di antara teman-teman saudara kita yang tadinya mereka tidak mengenal Tuhan, yang tadinya mereka belum mengenal Tuhan, kita juga beranikan diri aja gitu loh. Kenapa? Karena tugas kita memberitakan Injil dan sifatnya kali ini, kalau dulu kan memaksa ya. Kalau zaman dulu itu tahun-tahun 2000-an itu saya paksa itu. Mesti harus langkah pertama, saya harus masuk di rumahmu. Kedua, buang berhalamu. Yang kedua, langkah kedua, kamu harus dibaptis. Yang ketiga, kamu harus tertanam dalam gereja, di dalam komunitas. Tapi kali ini dibawa slow gitu, slow gitu. Nah, bahkan saya bilang ini, aduh, Pak Peter bilang kata sama saya, ada berhala situ ya sudah, kita nggak usah pusing dengan berhalanya, kita fokus dengan orangnya. Karena percuma gitu loh. Kalau kita buang berhalanya, dia bisa beli lagi. Dia bisa beli lagi. Jadi fokus kepada jiwanya. Kalau dia nanti udah mengenal pribadi Tuhan dan dia akan berkata kepada kita, ini sesuatu barang yang nggak bisa, yang nggak penting, kita harus dibuang. Kemarin kan keluarga Pak Sandi kan sudah berkata ini, kapan mau datang gitu ya, ini di rumah itu dibuang semua. Itu baru kita kerjakan, baik, mantap itu kan gitu kan. Itu luar biasa. Lalu kemudian juga seperti misalkan Pak Kusnadi juga ya, Pak Kusnadi itu dia juga seorang Buddha. Dan kita layani dibuka hati untuk Tuhan. Nah, tapi ada yang menarik di sini kadang-kadang gini. Yang Kristen, hati-hati kita yang Kristen, hati-hati. Jangan kira karena kita sudah lama menjadi orang Kristen, berarti kita ini sudah bagian yang diselamatkan nanti. Hati-hati, waspada ini. Mengapa? Karena ini tolak ukurnya ini kembali lagi gitu. Kita mengerjakan nggak gitu? Mengerjakan nggak amanat agung Tuhan? Jiwa-jiwa gitu ya. Karena identik dengan kedatangan Tuhan itu pertobatan jiwa-jiwa, tidak ada yang lain gitu. Di sisi lain Tuhan tuntut kita untuk bertobat gitu. Di sisi lain juga Tuhan juga akan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa supaya jiwa-jiwa melihat kehidupan kita gitu. Dan ini menurut saya sih harus ya, sebuah keharusan. Kalau kita yang ada malam hari ini mungkin tidak usah jauh-jauh deh. Ya dalam rumah kita lah, mungkin ada saudara kita, abang kita, adik kita gitu ya. Karena ini sudah di akhir zaman, pakailah waktu itu.
Nah, jangan ungkit-ungkit lagi masalah-masalah di masa lalu. Misalkan ini masalah dosa-dosa orang di masa lalu diungkit gitu ya bertahun-tahun. Bahkan ada yang mengatakan sampai mati ya aku tidak akan pernah mengampuni engkau. Ini bahaya gitu. Jadi apalagi kalau sudah lama menjadi orang Kristen, Alkitab dengan jelas apa? Bukan Tuhan yang kita layani, iblis yang kita layani. Walaupun kita ada dalam gereja loh. Kalau kita tidak bertobat, tidak bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan dosa, masih menyimpan amarah, kesalahan orang lain. Bukan Tuhan yang kita sembah. Kita tidak tahu firman Tuhan sebenarnya. Jadi ini manipulasi loh. Kita ditipu. Makanya tadi itu coba lihat Adam tadi. Dia melemparkan kesalahan kepada Hawa. Yang kita lihat selanjutnya kan, bagaimana mereka itu melemparkan kesalahan kepada orang gitu. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti gitu. Makanya ini warning malam hari ini. Ini khusus kepada kita yang sudah lama di dalam gereja ini. Ya, saya juga diingatkan Tuhan gitu ya. Untuk apa? Untuk selalu terus ya kita berdoa minta Tuhan untuk koreksi hati kita, menjamah kita, supaya kita kembali lagi ke jalan Tuhan. Atau jangan-jangan kita bukan mengandalkan Tuhan lagi dalam waktu penginjilan kita andalkan pengetahuan kita karena banyak ayat yang sudah kita hafal kan gitu ya. Banyak ayat yang sudah kita hafal, banyak pengetahuan yang sudah kita dapat, apalagi zaman googling sekarang ya. Kita googling di mana saja ada sesuatu. Atau jangan-jangan kita udah menjadi ahli Taurat gitu ya. Tidak mau lagi turun, misalkan melayani jiwa yang sesungguhnya, tapi kita pakai pengetahuan kita dan kita ada dalam zona nyaman, itu berbahaya. Dan puji Tuhan malam hari ini kita diingatkan bahwa mempersiapkan jalan Tuhan itu adalah pertobatan kita secara pribadi dan menghasilkan buah jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih hambanya saya ke Bro Hadiran dulu. Mungkin bisa sedikit memberikan perspektif tambahan untuk tema malam hari ini. Silakan hambanya. Ya, jadi sebenarnya udah pada mantap-mantap ya bro ya, udah lebih daripada cukup ya. Nah, cuman sedikit aja kalau kedatangan Yesus pertama, Yohanes mempersiapkan jalan, ya, menyerukan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tentu sekarang adalah fasenya kita di mana kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua, bahwa bukan hanya pertobatan, ya jelas itu memang pertobatan, tetapi juga termasuk bagaimana kemudian kita menjadi Yohanes, ya Yohanes juga menyerukan pertobatan kepada banyak orang, termasuk apa yang disampaikan Pak Yordin tadi tentang penginjilan, ya itu bagian daripada kita mempersiapkan jalan Tuhan, pertobatan, penginjilan, hidup kudus, ya berpengharapan dan setia sampai akhir. Itu hal-hal yang kita perlu persiapkan sebagai orang-orang yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, saya pikir itu aja bro. Tadi udah mantap. Saya juga diberkati dengan kesaksian itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya serahkan ini kepada Bapak Gembala, saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Ahas dan juga semua yang berpartisipasi. Saya setuju Pak Yordin, memang pertobatan itu bukan hanya tentang kita, tapi bagaimana merangkul dan menjangkau jiwa. Jadi beberapa waktu lalu pimpinan kita Pastor Jimmy mengatakan kita tidak hanya memberikan knowledge, tapi memberikan value tentang Kristus dan keselamatan. Karena itu sifatnya kekal. Kalau knowledge itu bisa ini. Makanya sekolah kita sekarang itu lebih pada fokus bukan hanya knowledge, tapi value tentang keselamatan dan tentang Kristus. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa dan pengumuman. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih pada Ahas yang sudah hari ini sharing firman Tuhan. Suara saya bisa kedengaran? Ya, makasih juga ke teman-teman semua yang sudah berbagi. Ya, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan buku Pastor Robert Tucker ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan, from glory to glory, dan di dalamnya memang membahas tentang hal yang paling penting dalam kekristenan sebenarnya menurut saya, yaitu pertobatan ya. Tema gereja kita tahun ini adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus.
Nah, sebenarnya pintu gerbangnya adalah pertobatan. Kalau tanpa pertobatan, ya bagaimana mungkin kita menjadi ya semakin serupa dengan Kristus ya saudara ya. Jadi memang pertobatan itu sangat penting. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan pada waktu itu, eh, identik juga dengan khotbah-khotbah yang dikenal selalu bicara tentang pertobatan ya. Sepertinya tidak ada topik lain yang dia sampaikan kecuali pertobatan. Karena memang pertobatan itu ya sangat penting saudara-saudara ya. Pertobatan itu bicara tentang ya bagaimana kita punya satu tekad dan keputusan saudara ya untuk beralih dari kehidupan dosa menjadi kehidupan yang sesuai dengan keinginan Kristus saudara ya. Jadi memang selalu harus diawali dengan keinginan, tekad yang bulat, ya, kemauan yang keras untuk berubah, saudara ya. Karena tanpa itu sebenarnya ya kita akan begitu-begitu saja kehidupan Kristen ini ya. Jadi memang perlu ada satu tekad, ya misalkan apa, ya kita menjadi orang yang pemarah, katakan gitu ya. Kalau kita tidak ada tekad untuk berubah menjadi orang yang mulai bisa menguasai emosi kita gitu ya, meredam emosi kita yang meluap-meluap ya, ya sampai kapanpun juga kita ya akan menjadi seorang pemarah kan gitu ya, saudara ya. Kita menjadi orang yang katakan punya kelemahan suka berbohong, saudara ya. Berarti itu masalah integritas. Nah, sampai kapanpun kita akan seperti itu kalau kita memang tidak punya satu tekad, kerinduan yang kuat, keinginan yang kuat untuk kita mau berubah, saudara ya, menjadi orang yang jujur, gitu ya. Doa saja nggak cukup, saudara ya. Jadi banyak orang saya jumpai bertahun-tahun berdoa, 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 tapi kalau tidak disertai dengan tekad yang bulat, ya, untuk merubah apa yang Tuhan ngomong lewat doa dia, ya doa hanya sekedar akhirnya agama. Agama saya doa, tapi perbuatan saya tetap ya penuh dengan dosa ya gitu ya, saudara. Jadi memang pintu gerbang untuk menuju keserupaan dengan Kristus adalah pertobatan ya. Mengambil tekad untuk merubah kehidupan ini ke jalur yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, kelihatannya nanti dari buah-buahnya, saudara ya. Maka ada kebenaran yang mengajarkan tentang buah pertobatannya. Tuhan Yesus berkata dari buahnya lah kita melihat orang-orang Kristen, saudara ya. Ini yang menjadi tantangan buat saya dan kita semua ya di akhir zaman ini untuk menghasilkan buah-buah pertobatan ya supaya banyak orang ya bisa dimenangkan lewat kita karena tentu mereka tidak hanya bisa menerima Kristus dengan kata-kata kita yang bagus-bagus, tapi tentu dengan contoh ya perilaku kita sehari-hari yang membuat mereka menyadari bahwa kita ini berbeda gitu ya dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Saya teringat jadi kisah Mahatma Gandhi, saudara ya. Mungkin ada yang sudah pernah dengar ya. Mahatma Gandhi selama hidupnya itu dikenal, saudara, sering sekali mengutip kata-kata Kristus. Ya, di dalam Injil, dia kutip di dalam ceramah-ceramahnya gitu ya. Jadi ada hamba Tuhan bernama Stanley siapa saya lupa itu Stanley siapa ya. Itu pernah mewawancarai Mahatma Gandhi, saudara ya. Dia berkata begini, Bapak dalam pesan-pesan yang Bapak berikan, saya perhatikan sering sekali mengutip kata-kata Kristus. Kenapa tapi Bapak kok tidak mau menjadi pengikut Kristus begitu?
pertanyaan dari hamba Tuhan itu. Lalu Mahatma Gandhi berkata begini, saya sangat kagum dengan Kristus. Saya betul banyak mengutip kata-kata Kristus karena kata-kata Kristus itu merupakan kebenaran yang saya juga harus sampaikan kepada banyak orang. Tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Dia itu yang kata-kata menohok itu yang membuat si hamba Tuhan ini ya kaget gitu ya. Saya suka Kristus tapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Karena kalau orang Kristen berperilaku seperti Kristus, sudah eh, sudah lama India ini akan menjadi negara Kristen, katanya gitu. Kalau sampai hari ini India belum jadi negara Kristen, itu berarti yang dilakukan oleh orang Kristen tidak sama dengan yang dilakukan oleh Kristus. Ya memang kelihatannya kata-kata yang pedas ya, tapi ya buat kita itu menjadi introspeksi juga ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya kita punya satu tekad ya saudara ya, satu kerinduan kita mau seperti dia kalau begitu ya, mungkin dalam perilaku, tutur kata, tindakan dan sebagainya. Itulah buah dari pertobatan kan saudara ya. Jadi saudara terus ikuti ya PA Zoom kita karena pembahasan bab demi bab dari buku menuju dari kemuliaan kepada kemuliaan ini bagus banget saudara ya. Dan coba kita aplikasikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saudara-saudara, doakan ya Pak Iwadin dan teman-teman beberapa hari yang lalu melayani keluarga yang belum mengenal Tuhan, terutama almarhum Pak Sandi itu tadinya belum mengenal Tuhan, saudara ya. Oleh kemurahan Tuhan, teman-teman melayani, saudara, sehingga akhirnya di saat waktu kairosnya Tuhan, saya percaya itu, almarhum Pak Sandi itu membuka hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sebenarnya itu saat yang tepat sekali karena setelah itu nggak lama ya beliau ternyata sudah waktunya dipanggil Tuhan ya. Dan pada waktu dipanggil Tuhan itulah yang menggembirakan buat kita karena almarhum Pak Sandi ini ya memberikan satu pernyataan yang tegas dalam dirinya bahwa dia sudah jadi orang Kristen dan dia ya mau kalau meninggal juga disemayamkan, dikuburkan gitu dengan cara Kristen ya saudara ya. Dan itu memang yang dilakukan. Dan saya sekali lagi mau apresiasi kepada teman-teman semua. 4 ibadah kita pegang semua, saudara, dari Kamis malam, Jumat malam, Sabtu malam, sampai Minggu malam. Yaitu saya percaya karena kecintaan kepada Tuhan saja yang membuat saudara rela berkorban untuk melayani ya keluarga ini. Dan saya dengar saudara-saudara, mungkin Pak Yuwadin nanti bisa tambahkan sebelum kita close ya, kita tutup, ada kerinduan juga dari keluarganya untuk di follow up karena ternyata keluarga ini menyimpan banyak berhala kalau nggak salah gitu ya. Mungkin Pak Yuwadin yang lebih jelas. Ya. Ya, puji Tuhan, teman-teman, Bapak Ibu, kita bersyukur melalui keluarga ini kan mereka sebagian Buddha, sebagian Katolik. Katolik hanya Pak Yuwadin suaranya agak kecil ya. Ya. Jadi keluarga ini kan ada 2 keluarga yang Katolik dan yang lainnya Buddha. Jadi ada juga yang Kristen terus balik lagi. Nah, balik lagi menjadi Buddha lagi gitu loh. Nah, jadi puji Tuhan melalui pelayanan kita di Rumah Duka Kembali kemarin itu mereka respon baik. Nanti ada 2 pekerjaan kita besar. Yang pertama kita membuang berhala mereka.
Yang kedua, ada sebagian nanti keluarganya akan datang beribadah kepada kita. Nah, kita berdoa biarlah mereka tetap gitu ya, maksudnya memiliki pertumbuhan iman di dalam gereja dan tidak lagi kembali ke kehidupan lama. Lalu yang ketiga, saudaranya juga menyuruh kita untuk kita nanti akan layani lagi juga sebagian keluarga yang ada di daerah Tangerang. Nah, tapi kita lihat aja perkembangan nanti ke depan seperti apa, karena kita start mulai dari hari Kamis ini, kita akan mulai fokus gitu pelayanan. Jadi nanti teman-teman kalau tidak tutup kemungkinan, karena di Ternate itu nanti kita akan buka komsel. Kita akan buka komsel dan kita siapkan hati kita, tentu nanti kan kita ganti-gantian. ya kita gantian di sana untuk memberikan siraman rohani supaya mereka bisa bertumbuh. Ya, itu sih kabar baik, puji Tuhan. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih Pak Yodin. Ya, satu orang diselamatkan ya, malaikat bersuka cita di surga ya. Puji Tuhan. Baik, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk PA Zoom pada malam ini. Yohanes Pembaptis Engkau pakai sebagai seorang hamba Tuhan yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias Kristus Sang Juru Selamat. Dan ini juga menjadi satu pelajaran buat kami, kalau waktu itu mereka menantikan kedatangan Kristus yang pertama kali ke dalam dunia, maka saat ini kami sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali untuk datang ke dalam dunia. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami juga akan melakukan hal yang sama, yaitu kami memang harus benar-benar hidup dalam pertobatan. Sebagaimana message yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Demikian kami juga mau menjalani hidup dengan penuh pertobatan dan menghasilkan buah-buah pertobatan itu. Kalau kami tahu bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup kami, sesuatu yang merupakan dosa dalam hidup kami, kami akan putuskan itu untuk kami tidak lagi lakukan. Biarlah Roh Kudus memberikan kemampuan, kuasa kepada kami untuk kami bisa melakukan itu. Untuk kami tidak terus memeliharanya, tetapi kami putuskan bahwa kami mau singkirkan itu dalam kehidupan kami. Kami hanya mau melakukan sesuatu yang benar, apa yang Alkitab ajarkan. Tuhan Yesus, biarlah Kau memberikan kepada kami kasih karunia, supaya kami mampu untuk melakukannya. Berkati Pak Ahas yang sudah menyampaikan firman hari ini, dan juga semua teman-teman yang setia setiap Selasa malam mengikuti secara berturut-turut pelajaran PA yang berkesinambungan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya berkata amin. Ya. Pak Andi, host ya, dan semua Memberkati teman-teman. God memberkati bless. Pak Ahad. Ya, saya close ya Pak. ketemu ya, terberkati. Oh. Ketemu. Dadah Dedek. Ya. Ahas jadi host rupanya ya. Iya. Iya, dadah. Dadah, Dede.